Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan rumah tangga itu bukan cuma soal makan bareng, jalan bareng, atau kerja sama ngurus anak. Ada satu sisi yang sering dianggap tabu, padahal justru penting, yaitu hubungan suami istri. Banyak orang mikir, yang penting hubungan itu bikin harmonis. Padahal, dalam Islam, bahkan momen ini juga dianjurkan untuk diawali dengan doa. Kenapa? Karena doa bukan cuma soal minta rezeki atau keselamatan, tapi juga soal meminta keberkahan dalam hal yang paling pribadi. Isi doa yang dimaksud. Doanya sederhana banget. Intinya, seorang muslim dianjurkan membaca doa sebelum berhubungan intim dengan pasangan sahnya, supaya terhindar dari gangguan setan dan supaya apa yang lahir dari hubungan itu, misalnya anak, mendapat perlindungan dari Allah sejak awal. Jadi, doa ini bukan sekadar rutinitas, tapi bentuk kesadaran bahwa segala sesuatu, termasuk hubungan suami istri, adalah ibadah kalau diniatkan dengan benar. Keutamaan yang bisa didapat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Apa aja sih keutamaannya kalau kita membaca doa sebelum berhubungan intim? Perlindungan dari godaan setan. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa kalau doa ini dibaca, setan tidak akan ikut campur dalam hubungan tersebut. Bahasa gampangnya, doa ini seperti pagar yang menjaga momen pribadi kita tetap suci dan bersih dari hal-hal negatif. Anak yang lahir insya Allah terjaga. Kalau dari hubungan itu Allah takdirkan hadirnya seorang anak, maka anak tersebut akan mendapatkan perlindungan dari gangguan setan sejak awal. Ini kan luar biasa banget. Jadi doa yang cuma butuh beberapa detik bisa berdampak panjang untuk masa depan anak. Mengubah aktivitas biasa jadi ibadah. Banyak orang mikir hubungan intim cuma soal kebutuhan biologis. Padahal, kalau dimulai dengan doa, niat yang baik, dan dilakukan dengan cara yang halal, maka itu berubah jadi ibadah. Sama kayak makan, kalau baca doa dulu, pahalanya nambah. Menjaga keharmonisan rumah tangga. Bayangin, sebelum masuk ke momen yang sangat pribadi, pasangan bareng-bareng ingat Allah. Itu bikin suasana lebih tenang, lebih penuh kasih, dan hubungan jadi nggak sekadar fisik, tapi juga spiritual. Perspektif santai. Kalau kita lihat dari sisi psikologis, doa ini juga punya efek yang santai tapi nyata. Dengan berdoa, kita menurunkan tensi, menyingkirkan rasa terburu-buru, dan bikin hati lebih fokus ke pasangan. Buat yang baru menikah, ini bisa jadi cara untuk menenangkan rasa gugup. Buat yang sudah lama menikah, doa bisa jadi pengingat bahwa hubungan bukan cuma soal kebiasaan, tapi ada nilai ibadahnya. Salah kaprah yang sering muncul. Ada beberapa hal yang sering bikin orang salah paham soal doa ini. Masa sih urusan kayak gitu aja pakai doa? Jawabannya, iya. Karena dalam Islam, sekecil apapun aktivitas bisa bernilai ibadah kalau diawali dengan doa. Nggak ada batasan doa cuma untuk hal-hal besar. Takutnya bikin suasana jadi aneh. Justru sebaliknya, kalau doa dibaca dengan ikhlas, pasangan akan merasa lebih dihargai. Hubungan jadi terasa lebih tenang dan penuh makna. Takut lupa. Namanya manusia, wajar lupa. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, insya Allah gampang diingat. Sama kayak doa sebelum makan, awalnya mungkin sering kelewat, lama-lama otomatis terucap. Tips biar nggak canggung. Nah, ada juga pasangan yang bilang, aku pengen baca doa, tapi kok jadi kikuk ya? Tenang, aku kasih tips. Jangan dibikin tegang. Baca doa dengan tenang, nggak perlu formal banget. Yang penting ikhlas. Bisa salah satu aja yang baca. Suami atau istri boleh aja salah satu yang baca, nggak harus barengan keras-keras. Jadikan kebiasaan. Semakin sering dilakukan, semakin terasa natural. Lama-lama malah jadi bagian dari rutinitas yang bikin hubungan lebih manis. Manfaat jangka panjang. Bayangin kalau doa ini jadi tradisi di setiap keluarga muslim. Anak-anak yang lahir tumbuh dengan doa sejak awal. Rumah tangga lebih terjaga dari godaan yang merusak. Dan hubungan suami istri jadi makin harmonis. Kalau dipikir-pikir, doa ini kecil banget effortnya, tapi hasilnya bisa besar banget. Sama kayak benih yang kecil, kalau ditanam dengan benar, bisa jadi pohon besar yang buahnya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.